Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aida Fitria. Saat ini saya menempuh pendidikan di UIN Wali Songo Semarang, semester 2, jurusan pendidikan kimia. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait teknik laboratorium. Nah, pada slide saya ini yang pertama tadi ada judul, kemudian ini tujuan, selanjutnya ada dasar teorinya, alat, bahan, dan cara kerjanya itu bagaimana, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tujuan dari teknik laboratorium sendiri itu apa sih? Nah, tujuannya adalah diharapkan kita itu mampu menjelaskan dan juga menggunakan alat-alat di laboratorium sehingga dari kita sendiri itu mampu melakukan praktikum dengan tata cara dan juga urutan yang benar. Dasar teorinya bagaimana? Oke, jadi laboratorium itu kan suatu tempat di mana seorang praktikan, dosen, dan juga peneliti melakukan percobaan atau eksperimen gitu. Nah, di laboratorium itu tentunya ada alat gitu kan, alat yang digunakan untuk apa? Untuk eksperimen atau penelitian tersebut. Peralatan yang digunakan di laboratorium, peralatan yang ada di laboratorium itu tentunya memiliki cara penggunaannya masing-masing. Misal nih, ada produk A, ada peralatan A gitu ya, kemudian ada peralatan B, di mana peralatan A ini harus dipakai dengan prosedur A, dan peralatan yang B ini juga harus dipakai dengan prosedur B. Jadi kita nggak boleh menggunakan peralatan A dengan prosedur miliknya B. Begitu pula sebaliknya, kita nggak boleh menggunakan peralatan B dengan prosedur miliknya peralatan A. Kenapa? Karena semua peralatan yang ada di laboratorium itu memiliki cara penggunaannya masing-masing. Nah, peralatan tersebut dapat mengakibatkan bahaya yang tak jarang beresiko tinggi bagi seorang praktikan yang sedang melakukan praktikum jika tidak mengetahui prosedur penggunaan alat yang akan digunakan. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan praktikum kimia dasar di laboratorium kimia, kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut dengan tepat, sehingga tidak mengganggu kelancaran dari praktikum tersebut dan juga tidak terjadi kecelakaan akibat kesalahan dari seorang praktikan. Oke, selanjutnya kita membahas alat, bahan, dan juga cara kerja. Nah, sebenarnya ada banyak peralatan di laboratorium, tetapi di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Ada tabung reaksi, penjemput tabung, dan yang lain-lain. Bisa kalian skip videonya. Habis itu setelah kalian skip bisa dibaca. Tapi nanti saya akan jelaskan satu persatu beserta cara penggunaannya. Dan untuk bahannya ada Aquades, NaCl, NaOH, kertas saring, dan yang terakhir ada NH4Cl. Oke, yang pertama adalah tabung reaksi, alat yang kita bahas pertama kali. Tabung reaksi itu apa? Nah, tabung reaksi atau test tube terbuat dari bahan kaca bening berbentuk huruf U yang tahan panas. Nah, kalau misalkan kalian ini amati huruf U, kalau huruf U yang sebelah sini ini saya tarik ke atas, dan yang ini juga saya tarik ke atas, sedemikian hingga, nah pasti menyerupai dengan tabung reaksi ini, bukan? Jadi tabung reaksi itu berbentuk
seperti huruf U, terbuat dari kaca bening yang tahan akan panas. Kemudian fungsinya untuk apa? Yang pertama sebagai wadah untuk menampung reaksi kimia dalam skala medium. Yang kedua untuk melakukan percobaan reaksi kimia dalam skala kecil. Yang ketiga untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia dalam jumlah yang kecil. Dan yang terakhir sebagai wadah untuk perkembangbiakan mikroorganisme dalam media cair. Nah, ini lebih ke laboratorium biologi gitu kan. Selanjutnya, untuk cara penggunaan dari tabung reaksi itu sendiri gimana? Tabung reaksi akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam gelas kimia yang sudah diisi dengan air, kemudian menggunakan pembakar spiritus untuk proses pemanasan. Nah, ini berarti sama dengan fungsi dari tabung reaksi yang ketiga, yaitu untuk memanaskan. Selanjutnya, kita harus selalu memegang tabung reaksi itu menggunakan penjepit tabung. Jadi, selalu pastikan kita tidak menggunakan tabung reaksi ini dengan tangan kosong. Harus pakai penjepit tabung gitu. Selanjutnya adalah penjepit tabung reaksi. Jadi tadi kan sudah dibahas terkait tabung reaksi bahwa kita tidak boleh menggunakan tabung reaksi tersebut, tidak boleh menggenggam tabung reaksi tersebut menggunakan tangan kosong, harus menggunakan bantuan penjepit tabung reaksi. Nah, penjepit tabung reaksi itu sering disebut penjepit kayu, di mana bahan pembuatnya itu dari kayu. Selanjutnya fungsinya untuk menjepit tabung reaksi pada saat dipanaskan atau memindahkan tabung yang telah dipanaskan ataupun pada saat proses pemanasan. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Yang pertama teman-teman, kita harus menekan bagian tengah penjepit. Jadi ini, nah itu yang sudah saya lingkari itu harus ditekan terlebih dahulu. Selanjutnya setelah kepala penjepit ini terbuka, jadi kalau misalkan udah ditekan, kepala penjepitnya ini yang sudah saya lingkar ini akan terbuka dan kita langsung menjepitkan tabung reaksi tersebut di situ gitu kan. Nah, kalau udah nanti gambarnya seperti gambar ini. Ini merupakan tabung reaksi yang sudah dijepit menggunakan penjepit tabung. Selanjutnya ada propipet. Nah, ini gambar lebih jelasnya. Propipet adalah suatu alat yang terbuat dari bahan karet. Fungsinya untuk memompa larutan agar larutan ini bisa keluar masuk pada pipet volume. Nah, kita juga akan bahas tentang pipet volume nanti di akhir. Untuk penggunaan propipet sendiri itu bagaimana? Jadi propipet ini karet sebagai bahan filler merupakan karet resisten bahan kimia. Filler memiliki 3 saluran yang masing-masing saluran itu memiliki katup. Ini 1, kemudian ini 2, gitu. Ini 3 gitu kan. Katup yang bersimbol A atau aspirate merupakan katup yang berfungsi untuk mengeluarkan udara dari gelembung. Nah, itu semoga kelihatan ya, itu di atas ada tulisan A-nya. Nah, katup yang bersimbol S atau suction merupakan katup yang jika ditekan maka cairan dari ujung pipet ini akan tersedot ke atas. Nah, di sini itu S yang tengah itu. Dan yang terakhir, katup bersimbol atau bertuliskan huruf E, exhaust berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur atau pipet volume. Nah, ini yang terakhir itu ada tulisan E. Selanjutnya ada pengaduk gelas. Batang pengaduk atau pengaduk gelas tadi adalah sebuah batang panjang yang terbuat dari kaca dan berfungsi sebagai pengaduk dalam suatu metode kimia.
Fungsinya tentunya untuk mengaduk larutan. Nah, umumnya batang pengaduk itu akan digunakan ketika kita mencampurkan larutan ke dalam suatu gelas beker. Yang kedua, fungsinya adalah pemisahan secara dekantasi. Nah, untuk melakukan dekantasi kita juga membutuhkan alat lain, yakni ada 2 gelas beker yang kita butuhkan. Adanya batang pengaduk akan membuat padatan dari campuran tersebut tertahan, sedangkan zat cair akan melewatinya dan berpindah ke gelas beker lain. Kayak gini teman-teman. Prinsip dekantasi ini didasarkan dengan adanya kontak antara zat padat dengan batang pengaduk, sehingga ada gaya adhesi yang membuat zat padat tertahan dan tertinggal dalam gelas beker tersebut. Selain itu, dengan menggunakan batang pengaduk kita juga dapat mengontrol laju aliran zat cair dari gelas satu ini ke gelas yang ini. Nah, ini merupakan batang pengaduknya. Kita perlu 2 gelas beker, ini gelas yang satu dan ini gelas yang satunya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah corong gelas. Corong gelas terbuat dari bahan kaca bening. Corong gelas juga memiliki ukuran. Ada yang ukuran kecil dan juga ada yang ukurannya makin besar. Tergantung nanti penggunaannya bagaimana. Fungsinya sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Contohnya itu kayak buret gitu. Kalau kita memasukkan ke buret itu bisa menggunakan bantuan dari corong gelas ini. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Cara menggunakan corong gelas sangatlah mudah, hanya dengan mengambil corong sesuai ukuran wadah yang akan digunakan. Akar air atau zat kimia yang lain yang akan dituangkan itu tidak melimpah atau tidak tumpah. Kemudian tuangkan secara hati-hati dan setelah itu angkat corong perlahan. Selanjutnya adalah gelas arloji. Gelas arloji atau yang biasa disebut kaca arloji adalah alat laboratorium yang terbuat dari kaca bening dan berbentuk lingkaran dengan permukaannya itu cekung seperti piring. Nah, kaca arloji itu tersedia dalam beberapa jenis ukuran, dari mulai kaca arloji yang kecil hingga kaca arloji yang besar. Fungsi dari kaca arloji sendiri, yang pertama untuk tempat menimbang bahan kimia, dan yang kedua adalah untuk penutup gelas beker. Selanjutnya, dia untuk menguapkan zat cair dalam jumlah yang kecil, karena bentuknya itu pipih gitu kan ya, dan cekung seperti piring, sehingga alasnya itu lebar. Oleh karena itu dia fungsinya itu salah satunya juga untuk menguapkan zat cair, tapi dalam jumlah yang kecil. Nah, penggunaannya itu cukup mudah teman-teman, tapi kalian harus menggunakan dengan hati-hati sebab kaca arloji ini rentan pecah. Nah, caranya hanya dengan meletakkan zat yang akan ditimbang ke dalam gelas arloji, kayak gitu. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur itu terbuat dari kaca atau plastik yang tidak tahan panas. Memanaskan gelas ukur dapat mengakibatkan kerusakan. Nah, jika gelas ukur itu sudah rusak, maka akan mempengaruhi keakuratan pengukuran. Seharusnya yang gelas ukurnya itu merupakan gelas ukur dengan volume 50 ml gitu. Tapi kalau udah dipanaskan, kalau misalkan kaca nih, tentunya akan memuai atau ada yang juga rusak gitu kan. Kalau rusak ya pastinya sudah tidak bisa dipakai gitu. Nah, yang pertama untuk fungsinya adalah alat ukur volume larutan atau cairan kimia yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi.
Selanjutnya, dia untuk merendam pipet dalam asam pencuci. Oke, untuk prosedur penggunaannya atau yang perlu kalian garis bawahi tentang gelas ukur. Yang pertama, jika hendak mengukur volume dari larutan yang tidak berwarna, maka harus memperhatikan batas meniskus cekung di bawahnya. Jadi batas meniskus yang cekung, bukan meniskus yang di atasnya. Jadi kayak gini nanti yang ada di bawah. Misalkan ini ada yang mau diukur 50 ml dan ternyata di sini. Nah, kalau misalkan larutan tidak berwarna, itu yang dilihat ininya. Sedangkan jika hendak mengukur volume pada larutan raksa, maka perlu memperhatikan batas meniskus cembungnya. Selanjutnya, letakkan gelas ukur itu pada daerah yang datar sehingga nanti permukaan zat cair yang akan diukur itu tidak miring gitu. Kemudian meniskusnya itu dibaca sejajar dengan mata. Selanjutnya ada gelas beaker. Gelas ini terbuat dari kaca borosilikat yang tahan terhadap panas, berbentuk silinder dan bagian bawahnya itu berbentuk rata. Fungsinya yang pertama sebagai wadah atau tempat zat cair, yang kedua merendam pipet dalam asam pencuci, yang ketiga sebagai tempat pemanasan terhadap bunsen atau hot plate. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu alat yang tahan terhadap panas. Oleh karena itu dia digunakan sebagai tempat pemanasan, baik itu terhadap bunsen spiritus ataupun hot plate. Kayak gitu. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya, teliti terlebih dahulu apakah gelas itu dalam keadaan bersih atau kotor. Kenapa? Kalau misalkan nih gelasnya ini waktu ditaruh di lemari kok ternyata posisinya itu terbuka ke atas, nggak terbuka ke bawah. Nah, pastinya nanti mungkin ya meskipun disimpan dalam lemari pasti ada debu-debu yang debunya nanti tuh kemungkinan besar itu masuk ke dalam sini, masuk ke dalam si gelas beakernya ini. Oleh karena itu kita harus teliti terlebih dahulu apakah gelasnya ini bersih atau kotor. Kalau misalkan gelas beaker ini dalam keadaan kotor, sebaiknya dicuci terlebih dahulu menggunakan air bersih dan juga sabun. Nah, kan gelas ukur ini digunakan sebagai wadah untuk reaksi kimia. Nah, untuk biar tidak terkontaminasi, bukan terkontaminasi juga sih, ya biar tidak ada zat lain. Kalau tadi misalkan dicuci dengan sabun, biar sabunnya itu tidak nempel gitu. Nah, bisa tuh dibilas lagi menggunakan air suling atau aquades. Nah, jika sudah bersih, maka gelas beaker itu dapat digunakan untuk pengujian. Caranya, tuangkan zat cair ke dalam gelas beaker secara perlahan dan hati-hati agar tidak tumpah. Nah, selanjutnya ada Erlenmeyer. Erlenmeyer itu gimana? Erlenmeyer, misal kita lihat tuh dari bentuknya. Jika dilihat dari ciri fisiknya, maka digambarkan seperti berbentuk kerucut dengan leher sebagai pegangan. Nah, kalau misalkan ini tidak ada lehernya gitu, pasti bentuknya itu seperti kerucut. Nah, misal ini kita tarik ke sini, kemudian yang ini juga kita tarik kayak gini. Nah, bentuknya itu seperti kerucut gitu kan. Nah, akan tetapi di sini ada lehernya. Tapi overall bentuknya itu ya memang mirip seperti kerucut, seperti yang pertama tadi mirip dengan tabung reaksi, mirip dengan huruf U kayak gitu. Nah, lehernya itu digunakan sebagai pegangan. Untuk bahan pembuat Erlenmeyer
Erlenmeyer ini adalah kaca borosilikat yang tahan terhadap panas. Fungsinya yang pertama digunakan dalam proses pencampuran. Kalau misalkan kalian mencampur bahan satu dengan bahan lainnya itu bisa menggunakan Erlenmeyer. Nah, karena ini terbuat dari kaca borosilikat yang tahan terhadap panas, maka digunakan dalam proses pemanasan, salah satu fungsinya. Yang ketiga, digunakan dalam proses pendidih seperti dalam penyulingan. Untuk cara penggunaannya, yang pertama, pegang pada leher Erlenmeyernya. Jadi ini yang kita pegang, ini yang saya lingkar ini, lehernya itu yang dipegang. Pegang dengan penjepit tabung reaksi jika Erlenmeyer tersebut itu dipanaskan. Jangan pegang Erlenmeyer dengan tangan secara langsung. Berulang kali diingatkan, kalau misalkan digunakan pada saat proses pemanasan, jangan dipegang dengan tangan telanjang gitu ya. Harus menggunakan alat, entah itu sarung tangan tahan panas ataupun penjepit gitu kan. Pada pencampuran larutan, pegang leher botol tersebut dengan satu tangan. Nah, jadi tangan yang satu cuma satu saja itu memegang lehernya, kemudian digoyang secara perlahan, berputar-putar sampai larutan itu menyatu. Nah, pandangan mata Anda itu harus tertuju pada larutan yang akan dihomogenkan atau yang akan dicampurkan. Nah, saat menuangkan atau mengukur larutan, jangan sampai melebihi batas tulisan volume. Misal di sini volumenya itu 1000 ml. Ya, jangan sampai melebihi dari itu gitu kan. Misal di sini ada 250 ml. Nah, ini kan labelnya kan ada tuh. Berarti ya harus sampai 250 ml, nggak boleh lebih dari itu. Dan pastikan kalian itu kalau megang ini jangan dipegang perutnya. Ini perutnya. Ini lehernya. Nah, jangan dipegang perutnya kalau misalkan mau mencampurkan itu. Kalau mau menggoyang-goyangkan itu lehernya yang dipegang, kayak gitu ya. Selanjutnya ada pipet tetes. Nah, kayak gitu bentuknya ya. Pipet tetes itu adalah jenis pipet yang berupa pipa kecil terbuat dari plastik atau kaca dengan ujung bawahnya itu agak meruncing dan ujung atasnya ditutupi karet. Fungsi karet ini untuk mengambil suatu larutan atau suatu zat cair yang nantinya itu akan digunakan. Jadi dia berfungsi untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah sangat kecil. Nah, kenapa? Karena hanya setetes demi setetes. Ini bentuknya kayak ini, tabung ini, kemudian ujungnya itu runcing. Nah, kalau kita mau menggunakan pipet tetes ini, yang pertama tekan dan tahan bagian karetnya. Ini ada bagian karet, itu kita tekan dan kita tahan. Selanjutnya masukkan pipet ke dalam cairan. Jadi ininya itu dimasukkan ke dalam cairan yang akan diambil. Selanjutnya, keluarkan cairan dengan menekan karet pipet yang tadi pas awal udah ditekan. Selanjutnya ada buret. Buret merupakan alat laboratorium yang terbuat dari kaca atau glassware, berbentuk silinder, memiliki garis ukur, dan di bawahnya ada sumbat keran. Fungsinya untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, terutama digunakan untuk titrasi. Nah, untuk cara penggunaan buret itu pastinya kita taruh buretnya itu dalam alat yang dinamakan klem penjepit gitu ya. Kemudian kita masukkan zat cairnya,
Untuk penggunaan puret lebih lanjut, nanti saya akan taruh link YouTube ini di deskripsi. Selanjutnya ada corong pemisah. Umumnya corong ini terbuat dari kaca borosilikat, sedangkan kerannya itu terbuat dari teflon atau kaca, atau juga bisa plastik gitu ya teman-teman. Fungsinya yang pertama memisahkan dua cairan, yang kedua untuk mengencerkan larutan. Dan cara penggunaannya itu gimana? Nah, untuk memakai corong ini campuran dan dua fase pelarut. Jadi ada suatu campuran di mana ada dua fase pelarut itu dimasukkan ke dalam corongnya. Ini nanti dibuka. Ini yang sebelah sini dibuka, kemudian larutan dengan dua fase tersebut dimasukkan ke sini. Oke, udah masuk gitu kan. Nah, setelah itu tutup kerannya. Keran ini juga ditutup, yang dipegang seorang praktikan di sini. Pastikan dalam keadaan tertutup. Kenapa? Kalau misalkan kita memasukkan tapi dalam keadaan terbuka ya pastinya netes-netes gitu kan. Udah ditutup dua-duanya, yang sini ditutup, yang sini setelah memasukkan tadi juga udah ditutup, kemudian digoyang dengan kuat untuk membuat dua fase larutan ini tercampur. Corong ini kemudian dibalik, jadi hadapnya itu ini kayak gini, dibalik ke sini, hadapnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu tekanan uap yang berlebihan itu biar lepas. Dengan cara apa? Dengan kita membuka corong ini, kemudian didiamkan agar pemisahan dua fase tersebut berlangsung. Penyumbat dan keran corong kemudian dibuka dan dua fase larutan ini dipisahkan dengan mengontrol keran corong yang ada di ujungnya ini. Selanjutnya ada labu ukur. Nah, bentuknya kayak gini. Labu ukur adalah salah satu alat laboratorium yang memiliki bagian bawah rata dan bundar dengan lehernya ini cukup panjang. Labu ini terbuat dari gelas atau dari plastik. Jadi ada yang terbuat dari kaca gelas gitu, ada yang terbuat dari plastik. Fungsinya yang pertama untuk mengencerkan larutan dan yang kedua untuk membuat larutan. Cara penggunaannya, siapkan semua bahan yang akan dilarutkan, mulai dari zatnya itu apa, air sulingnya, hingga labu ukur yang kita akan gunakan untuk proses pembuatan larutan maupun pengenceran larutan. Setelah semua bahan siap, maka ambil labu tadi yang telah kalian siapkan sesuai dengan ukuran dan kebutuhan. Kenapa? Karena ini tabung reaksi itu labu ukur itu terdiri dari banyak ukuran gitu kan. Ada yang besar kayak gini, ada yang kecil banget kayak yang ini, imut gitu kan, ada yang sedang. Nah, pastikan kalian itu mengambil sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, masukkan zat yang ingin diencerkan ke dalam labu ukur. Kemudian tambahkan air suling ke labu pengukur itu sampai airnya itu mencapai tanda batas. Setelah itu campur larutan dengan mengocok labu ukur secara perlahan dan pastikan campuran ini itu sudah bercampur dengan rata. Nah, larutan berhasil digabungkan. Jika demikian, jika larutan tersebut sudah berhasil diencerkan gitu kan, pastikan kalian itu menyimpan ke dalam wadah atau tempat yang tepat. Oke, ini adalah pipet gondok atau pipet volume. Nah, pipet ini bentuknya kayak gini ya, ada ukurannya. Bentuk dari pipet gondok ini ramping
dan terdapat penunjuk volume. Hanya ada satu ukuran volume pada pipet gondok. Ini ada 25 mili, ada yang 5 mili, kemudian ada yang 10 mili. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi, yang propipet itu, yang bentuknya ada kayak gelembung gitu, kemudian berwarna merah dengan 3 katup. Nah, untuk mengambil larutan dengan menggunakan pipet gondok atau pipet volume ini, kita membutuhkan alat tersebut. Fungsi dari pipet gondok ini adalah untuk memindahkan satu cairan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Caranya adalah dengan menyedot cairan yang akan dipindahkan dengan menggunakan mulutnya itu berarti bawahnya itu ya secara perlahan. Sebentar. Nah, jadi ini mulutnya disedot menggunakan ini, kemudian di atasnya ini itu dikasih propipet yang nantinya digunakan untuk mengambil larutan. Berarti kita ya diaplikasikan seperti propipet yang tadi. Katup A itu digunakan untuk apa, katup E digunakan untuk apa, katup S digunakan untuk apa. Jadi kalau misalkan mau mengambil gitu, berarti kita menggunakan katup E untuk menyedot. Nah, kalau udah, berarti kita keluarkan cairan yang sudah masuk ke sini, yang sudah disedot, berarti perlahan-lahan itu masuk dan memenuhi pipetnya. Kemudian kita tekan katup, setelah tadi katup S yang ditekan, kemudian untuk mengeluarkan maka yang ditekan adalah katup E. Oke, selanjutnya ada pipet ukur. Nah, ini yang terakhir ada pipet ukur. Bentuknya kayak pensil gitu kan ya teman-teman. Nah, bentuk dari pipet ukur hampir mirip dengan sedotan dengan bentuk silinder kecil yang panjang. Pipet ukur biasanya terbuat dari bahan kaca transparan atau gelas, tapi tak jarang juga ada yang terbuat dari plastik yang transparan, serta dilengkapi pula dengan skala ukuran pada dinding pipet dalam satuan milimeter. Jadi bedanya kalau pipet tetes tadi itu dia nggak ada ukurannya, jadi kita mau ambil berapa tetes itu, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, nggak ada ukuran pastinya. Tapi kedua pipet ini, baik pipet yang tadi sudah saya sebutkan, pipet gondok atau pipet volume, dan pipet ukur ini dia memiliki skala ukuran. Nah, skala ukurannya ini ada dalam dindingnya, jadi udah ada gitu ya skala ukurnya. Kita mau ambil berapa ya udah kita tinggal ambil gitu kan. Fungsi dari pipet ukur adalah memindahkan cairan atau larutan dari pipet ke wadah dengan berbagai ukuran lainnya yang sudah disiapkan. Jadi untuk pipet itu, semua pipet fungsinya sama, yakni memindahkan cairan atau larutan dari pipet ke wadah yang lain. Nah, untuk dapat mengambil cairan dan tentunya pipet ukur itu berfungsi sebagaimana mestinya, biasanya untuk penggunaan pipet ukur itu dipasangkan dengan rubber book atau propipet tadi. Tekan rubber book dan arahkan ke pipet atau arahkan pipet tersebut ke cairan yang akan diambil. Kemudian kalau mau kalau mau mengeluarkan ya berarti tinggal dilepas gitu. Kemudian kalau udah, pindahkan ke dalam wadah yang udah disiapkan gitu. Oke, kesimpulan dari yang sudah saya buat tadi, teknik laboratorium ini dan juga video yang sudah kalian dengarkan. Yang pertama adalah seorang praktikan hendak melakukan praktikum harus mengetahui terlebih dahulu cara penggunaan alat-alat laboratorium sebelum nantinya si praktikan itu juga akan dituntut untuk mengetahui petunjuk praktikumnya itu bagaimana. Jadi sebelum mengetahui petunjuk dari praktikum,
pastikan praktikum itu butuh alat ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Maka dari itu sebelum melakukan praktikum wajib hukumnya mengetahui cara penggunaan alat. Kemudian harus juga mengetahui petunjuk dari praktikumnya itu bagaimana. Yang kedua, alat laboratorium merupakan sebuah benda yang digunakan di laboratorium dan dapat digunakan secara berulang, gitu kan. Seperti yang tadi sudah kita bahas semuanya ya. Ada lampu ukur, Erlenmeyer, ada juga tabung reaksi, kayak gitu. Nah, karena ini dapat digunakan secara berulang, jadi pastikan kalian menggunakannya itu dengan benar. Kalau misalkan nggak boleh dipanaskan, ya jangan dipanaskan. Kalau mau memanaskan tadi misalkan, berarti ya kalian harus memanaskan itu dengan alat yang tepat. Jangan gunakan alat yang tidak bisa dipanaskan, tapi malah kalian panaskan. Hal tersebut akan merusak peralatan tersebut. Karena apa? Karena alat laboratorium itu merupakan sebuah benda yang digunakan di laboratorium dan dapat digunakan secara berulang. Oleh karena itu, kita nantinya sebagai mahasiswa yang melakukan percobaan atau praktikum yang nantinya disebut dengan praktikan harus menggunakan dengan tepat dan juga sesuai dengan petunjuknya. Dan ini yang terakhir, kesimpulan yang dapat diambil itu peralatan laboratorium setelah selesai digunakan perlu dibersihkan sehingga kondisinya itu kembali ke kondisi awal sebelum digunakan praktikum. Jadi di sini juga kita dituntut untuk TJ gitu ya. Apa itu TJ? Tanggung jawab. Jadi kita dituntut untuk bertanggung jawab. Kalau misalkan awalnya itu ditaruh di ditaruh dalam lemari gitu, ya kita harus kembalikan di situ. Kalau misalkan bahannya itu bahan asam di lemari asam, berarti ya kita harus mengembalikan di tempat tersebut. Misal gini, alatnya itu ditaruh dengan kondisi seperti ini, kondisinya itu bersih, berarti setelah melakukan praktikum ya kita harus dan wajib untuk mencuci bersih dan meletakkan ke tempat yang sebelumnya kita ambil tersebut. Jadi kita dituntut untuk bertanggung jawab sebagai seorang praktikan. Oke, terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menonton video ini. Slide ini saya ambil di Slidesgo, dan selanjutnya saya juga berterima kasih banyak kepada Ibu Hanifah Setiawati yang merupakan dosen pengampu pada mata kuliah Praktikum Kimia Dasar kelas Pendidikan Kimia 2A. Terima kasih banyak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.